Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang perbedaan antara ilmu sejarah dan ilmu sosial. Perbedaan ilmu sejarah dan ilmu sosial. Perbedaan utama ilmu sejarah dengan ilmu sosial. 1. Ilmu sejarah terikat waktu. Sama dengan ilmu sosial, sejarah juga memiliki metodologi penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Para sejarawan menggunakan seni dan retorika untuk melakukan narasi sejarah. Meskipun secara dasar tetaplah ilmu yang pasti, namun sejarah sangat terikat waktu. Artinya uraian tentang sejarah selalu berkaitan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. Selain itu, peristiwa sejarah juga memerlukan penjelasan tentang lokasi dan pelaku. Sementara ilmu sosial yang lain lebih bersifat umum dan bisa dicerna tanpa adanya unsur waktu. Hal inilah yang membuat ilmu sejarah sangat berbeda dengan jenis ilmu sosial yang lain. Melihat perbedaan ini, maka pendekatan teorinya juga yang berbeda. 2. Ilmu sejarah terikat tempat. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, terdapat beberapa komponen penting yang sangat mengikat pada ilmu sejarah. Salah satunya adalah tempat berlangsungnya kejadian. Anda tidak akan pernah bisa memahami sebuah perjalanan sejarah jika tidak memiliki tempat. Belum lagi sejarah ini memiliki sifat unik, yaitu tidak dapat berulang kembali. Perbedaan ilmu sejarah dengan ilmu sosial lainnya inilah yang juga sangat terlihat tentang tidak akan pernah ada yang bisa secara valid mengatakan bahwa sebuah sejarah telah terulang. Yang ada hanyalah kejadian saat ini mirip dengan peristiwa yang dulu pernah terjadi. Padahal sejatinya serangkaian peristiwanya pun tidak akan mirip 100%. 3. Sejarah menekankan sebuah kekhususan. Sejarah ini sangat identik tempat, waktu, dan pelaku. Artinya setiap kisah yang tertulis terjadi menjadi ciri khas sebuah daerah atau wilayah. Misalnya saja Anda sedang membaca kisah rakyat Indonesia yang menggempur penjajahan, maka artinya peristiwa serangan yang sedang ditulis disitulah hanya terjadi di Indonesia. Setiap negara pasti melakukan strategi yang berbeda. Kekhususan inilah yang kemudian membuat sejarah tidak boleh tentukan satu sama lain. Apabila ada yang ditukar, maka sejarah itu akan menimbulkan kebingungan dan berita simpang siur yang terjadi karenanya sulit untuk diklarifikasi. Kondisi tersebut terjadi karena tidak mungkin Anda bisa menemukan secara langsung saksi kunci apa yang terjadi sebuah peristiwa yang tahu dari A sampai Z. Para ahli sejarah juga yang hanya bisa mencari penjelasan terkait cerita masa lampau dari berkas-berkas dan peninggalan yang ada. Perbedaan ilmu sejarah dengan ilmu sosial inilah yang juga harus dipahami dengan baik. Tidak ada ilmuwan yang menuliskan kisah langsung berasal dari bibir satu orang, sedangkan ilmu sosial bisa dilacak melalui berbagai berkas yang sudah dimiliki secara waktu. Walaupun saksi sejarah masih hidup, pasti para ahli akan menyesuaikan keterangan dari orang yang bersangkutan dengan dokumen ini. 4. Bersejarah sifat unik. Orang yang tertarik dengan ilmu sejarah biasanya orang yang mengetahui tinggi terhadap hal-hal yang unik dan menarik. Sejarah masuk dalam kategori ilmu yang demikian karena sifatnya yang tunggal dan hanya satu kali terjadi. Lain hanya dengan ilmu sosial lain seperti sosiologi yang dapat mengalami perubahan seiring dengan kemajuan pengetahuan yang lainnya. Ilmu sosial berupa sosiologi juga hanya menjelaskan suatu hal yang umum atas terjadi sebuah proses, sehingga keberadaan ilmu tersebut sifat generik dan hanya penjelas dari sebuah peristiwa. Perbedaan ilmu sejarah dengan ilmu sosial inilah hanya membuat Anda tidak bisa menggunakan sejarah ilmu sebagai dasar karena di dalamnya tidak terdapat kategori apapun. Anda tidak bisa mengimplementasikan sebuah kejadian di masa lalu untuk kehidupan saat ini karena dari segi budaya juga sudah berbeda, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sejarah sangat berkaitan dengan siapa yang mengalami kejadian tersebut. Setiap generasi memiliki jalan cerita yang berbeda sehingga kisah yang akan terjadi pun tidak akan pernah sama. 5. Sejarah bersifat diakronik. Sejarah merupakan ilmu yang sifatnya diakronik. Artinya, sejarah ini sifatnya memanjang dalam waktu. Saat berbicara tentangnya, maka Anda akan mengupas seluruh kejadian yang ada dari satu waktu ke waktu tertentu. Sedangkan ilmu sosial yang lainnya
sifatnya adalah sinkronik, artinya ilmu tersebut meluas dalam ruang. Teori yang ada di sana bisa digunakan dalam setiap masalah. Tidak ada batasan sampai kapan ilmu sosial bisa digunakan, karena memang tidak ada waktu atau batasan masa tertentu. Buku terkait ilmu sosial lain juga bisa dimanfaatkan dengan ringkasan. Namun pada buku sejarah tidak, karena memang begitulah runtutan ceritanya. Perbedaan ilmu sejarah dengan ilmu sosial yang satu ini juga tampaknya bisa disetujui orang banyak. 6. Bersifat ideografis. Perbedaan ilmu sejarah dan ilmu sosial yang berikutnya adalah ilmu sejarah bersifat ideografis. Tidak heran jika kemudian pelajaran sejarah ini sangat panjang dan bertele-tele. Sebenarnya bukan ingin membuang waktu pembaca, namun memang itulah rentetan cerita yang harus dituliskan. Anda tidak bisa skip satu bagian karena semuanya satu kesatuan. Sedangkan ilmu sosial adalah nomotetis, yang artinya ilmu tersebut muncul karena efek dari mempelajari sebuah peristiwa untuk menemukan hukum-hukum yang terjadi di dalamnya. Misalnya saja pada masa revolusi, cerita tentang kejadian tersebut mulai awal hingga akhir adalah ilmu sejarah, sedangkan menyelidiki hukum yang terjadi saat itu adalah ilmu sosial. Pengertian ilmu sejarah menurut pakar. Sejak dahulu kala, beberapa ahli telah mencoba mendeskripsikan mengenai pengertian ilmu sejarah. Beberapa pendapat mengenai pengertian ilmu sejarah yang cukup masyhur, diantaranya 1. Herodotus. Herodotus merupakan seorang sejarawan Yunani yang hidup pada abad ke-5 SM. Beliau disebut sebagai bapak sejarah karena beliau mengumpulkan beberapa barang peninggalan dan mengumpulkannya secara sistematis. Beliau mengujinya dengan akurasi sampai batas tertentu, kemudian mengubahnya dalam bentuk narasi yang jelas dan terstruktur. Menurut Herodotus, sejarah merupakan sebuah kebangkitan kehidupan dan kejatuhan tokoh atau masyarakat, bahkan peradaban dalam sebuah kisah yang telah dijaga kebenarannya. Beliau juga mengemukakan bahwa sejarah itu berkembang dengan arah yang tidak pasti dan tanpa tujuan, serta bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya tergantung keadaan manusia. 2. Sultan Abdul Ghani. Sultan Abdul Ghani adalah seseorang negarawan yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 1956 hingga 1957. Beliau juga sempat mengemukakan pengertian ilmu sejarah menurut versinya. Sepak terjang beliau di dunia politik dan pendidikan juga telah diakui, bahkan Bapak Ruslan juga merupakan rektor pertama KIP Bandung. Menurut beliau, sejarah merupakan sebuah bidang ilmu yang menyelidiki dan meneliti secara sistematis tentang perkembangan masyarakat dan kemanusiaan di masa lampau, beserta sebagai kejadian yang terjadi di masa itu. Tujuan ilmu sejarah sendiri adalah untuk menilai secara kritis sekaligus menjadikannya sebagai pedoman untuk menilai keadaan masa depan dan progresnya. 3. Muhammad Yamin. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, Anda pasti sudah akrab dengan nama Muhammad Yamin. Beliau merupakan sejarawan, sastrawan, ahli hukum dan politik yang diwakili seluruh negara. Beliau juga mendapatkan kehormatan dengan menyandang sebutan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Seluruh pendapatnya selalu menjadi bagian dari ilmu pengalaman di benak. Menurut beliau, pengertian ilmu sejarah adalah ilmu yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan yang jelas tentang beberapa peristiwa dan dapat dibuktikan kenyataannya. Informasi tersebut tentunya tergolong valid karena proses penyusunannya tidak mudah dan